Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup relevan dengan zaman yang kita hadapi saat ini, yaitunya mengenai internet dan ilusi pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui, di satu sisi internet itu menjanjikan berbagai kemudahan dalam hal-hal yang bersifat positif. Internet menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam berkomunikasi, kemudian membuka peluang berkembangnya promosi geografis, pariwisata, sosial, politik, atau peningkatan taraf dalam hal ekonomi. Dari sudut literer, kita saksikan banyak sekali tulisan ringan dan menarik yang bisa dibaca dan dimengerti dalam sekejap. Seakan-akan ini mengikuti nasihat dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa Anda belum benar-benar mengerti sampai Anda dapat menjelaskannya pada nenekmu. Tentu saja kita akan bingung menjelaskan ide kan kepada neneknya Einstein kalau neneknya sekurang-kurangnya tidak punya sepersekian otak dari Albert Einstein. Orang berusaha menyederhanakan konsep dan membuat diri terlebih dahulu mengerti sebelum membuat orang lain mengerti. Dunia seakan terbuka dan internet seakan menawarkan dunia baru. Dunia serba positif, serba mudah dan menjanjikan. Namun, kita pun ingat peringatan simbolik sejarawan yaitu Daniel Boorstin yang mengatakan sejak tahun 1960-an dalam bukunya The Image, halangan terbesar menemukan bentuk bumi, benua, dan samudera bukanlah ignoransia, melainkan ilusi pengetahuan. Sementara itu, apa itu ignoransia? Ignoransia itu adalah kekurangan pengetahuan yang perlu, yang bisa diatasi dengan pemberitahuan semata. Sementara ilusi pengetahuan adalah sebentuk error. Ia sangka ia tahu, namun ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Internet sering membuat kita menyangka menemukan banyak pengetahuan, namun tetap punya dampak negatif yang mendukung ilusi pengetahuan ini. Ada beberapa alasan menarik terkait pernyataan di atas, bahwa pertama, dalam media sosial atau media online internet, sering yang dipentingkan itu bukan soal fakta atau fiksi, namun soal menarik atau tidak menarik. Yang menarik untuk dilihat, didengar, dan ditonton jadi kriteria nilai. Yang benar adalah yang menarik. Akibatnya, informasi yang ditawarkan media adalah informasi yang menyentuh insting kesenangan dan keingintahuan dangkal dari banyak orang. Walaupun ternyata diketahui kemudian bahwa berita tersebut agak berbeda atau bahkan keliru. Sering dalam internet kita saksikan hal yang diulang-ulang dan viral tidak dipengaruhi oleh kriteria nilai dan makna atau keutamaan, namun berdasarkan kriteria menarik untuk ditonton, walaupun tidak bermakna atau jauh dari unsur edukatif bahkan palsu. Kedua, internet tentunya memiliki banyak informasi di dalamnya, namun miskin referensi. Sering informasi yang ditawarkan kepada kita adalah cuplikan atau potongan imajinasi yang tidak jelas dengan sendirinya, sehingga bersifat bias dan sering menyesatkan. Yang tidak sabar dan kritis, kemudian mereka mudah menyerapnya secara mentah, padahal kesan dan realitasnya berbeda. Ini termasuk salah satu pengalaman pribadi sebagai salah satu korban di dalamnya. Ketiga, internet menghilangkan aspek kewibawaan individu yang menulis. Sering pendapat ahli fisika nuklir disejajarkan dengan pendapat amatiran yang kebetulan bisa sedikit menulis. Karena pengetahuan yang mendalam seringkali tampak rumit. Orang biasanya meninggalkan sang ahli lalu mencaplok amatiran yang mungkin bisa dipahami oleh mereka. Walau pengetahuan amatiran itu sering keliru. Ia menyangka memiliki pengetahuan namun ia terjebak sendiri ke dalam ilusi pengetahuan. Keempat, dalam proses belajar dan mengetahui, aspek yang penting sebenarnya bukan sekedar isi pengetahuan, namun proses mengetahui. Dalam membaca buku misalnya, kita contohkan, orang akan menemukan banyak tantangan dan kesulitan karena argumentasinya yang sering jelimet. Namun, orang sekaligus dipaksa untuk berpikir dan menafsir. Di sini, seorang pembaca
buku yang sulit akan melewati proses kognitif aktif yang rumit, yang membuatnya justru berkembang secara intelektual. Terkait hal isi, itu adalah hal sampingan, karena sering isi sebaik apapun dapat kita lupakan setelah beberapa waktu. Namun, proses berpikir, proses menafsir, proses menyerap informasi dan mengekspresikannya secara baru adalah proses yang lebih penting dalam perkembangan diri manusia. Sementara itu, dalam membaca tulisan ringkas di internet, orang menyeleksi apa yang mudah dicerna olehnya dan meninggalkan apa yang mungkin mendalam namun sedikit rumit baginya. Alih-alih berkembang, ia mungkin hanya mencaplok 1-2 ide yang dapat dipahami setaraf kemampuannya. Namun secara kognitif, ia tidak dipaksa untuk berpikir dan berkembang melampaui kemampuannya. Ia menyangka memiliki pengetahuan yang seimbang, padahal ia hanya memiliki secuil pengetahuan yang pincang. Kemudian yang kelima, internet dan media sosial pun mengubah corak berkomunikasi manusia. Hiburan dan kesenangan bukan lagi dirasakan dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang konkret di sekitar atau orang-orang yang dikasihi, melainkan ditemukan dengan menghabiskan waktu di internet, baik melalui video, bermain game, atau menonton film yang disukai. Pola hubungan sosial di masa lalu, di mana orang bertemu, bercakap-cakap, mencari dan menemukan sejarah atau akar tradisi atau keluarga dari orang lain yang dijumpai, kini digantikan dengan kesibukan dunia maya. Tata krama dan sopan santun yang menjadi ciri manusia berbudaya perlahan-lahan terdepak. Banyak anak sekarang lebih sibuk dengan permainannya di layar ketimbang menyelami tamu yang berkunjung di rumah. Nikmatnya percakapan dan relasi antar manusia atau kemampuan berkomunikasi, bercerita, humor dalam percakapan, serta tata krama sebagai tanda manusia berbudaya kini digantikan oleh nikmatnya dunia maya dalam relasi artifisial dengan berbagai sistem komunikasi atau permainan dengan segenap kompleksitasnya. Namun yang menjadi ilusi pengetahuan ialah bahwa banyak orang yang menyangka bahwa gejala tersebut wajar seiring perkembangan teknologi dan anak yang melakukan hal tersebut dibiarkan tanpa teguran. Bahkan banyak orang dewasa melakukan hal yang sama dan semuanya dianggap sebagai bagian dari perkembangan peradaban. Internet memang mengembangkan peradaban tanpa keluhuran budaya dan ia dipandang wajar sebagai suatu ilusi dari pengetahuan. Sekian, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.